teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Pernah nggak kamu berpikir kalau hidup yang sedang kamu jalani sekarang ini sebenarnya tidak nyata? Bukan sekedar delusi kecil atau perasaan kosong saat tengah malam ya, tapi benar-benar kemungkinan bahwa seluruh hidupmu, siapa kamu, keluarga yang kamu percaya telah membesarkan kamu, teman-temanmu, profesimu, mimpi-mimpimu, bahkan ketakutan-ketakutanmu, semuanya ternyata hanya bayangan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Bahkan mungkin semua ini hanyalah lapisan tipis dari kenyataan asli yang tidak pernah kamu lihat. Coba bayangkan sebentar, kamu bangun setiap pagi, mengulang rutinitas yang sama, melakukan hal yang sama, bertemu orang yang sama, dan menjalani alur yang kamu pikir kamu pilih. Kamu pikir kamu memutuskan semuanya. Kamu pikir kamu adalah kamu, orang yang lahir di suatu tempat, besar di keluarga tertentu, punya masa kecil tertentu, punya identitas tertentu. Tapi bagaimana kalau itu bukan asalmu yang sebenarnya? Bagaimana kalau asal-usul itu hanya rangkaian memori yang ditanamkan ke dalam dirimu supaya kamu merasa lengkap? Karena lucunya, manusia jarang mempertanyakan hal-hal yang paling mendasar. Kita begitu cepat menerima apa yang kita anggap sebagai awal kehidupan hanya karena itu sudah tertanam dalam ingatan. Tapi, kalau kamu duduk diam, menutup mata dan mencoba mengingat masa kecilmu yang paling awal, bukan momen saat kamu SD ataupun TK ya, tapi momen yang paling pertama, apa yang kamu lihat? Setiap orang mencoba mengingat dan hampir semuanya akan mentok pada titik yang sama, kabur, samar, dan tidak masuk akal. Dan dari situlah semuanya mulai terasa janggal. Kita tumbuh lalu tiba-tiba berada di tengah kehidupan yang berjalan seperti mesin otomatis. Kamu mungkin kerja atau kuliah atau berjuang dari jam ke jam, tapi pernah nggak kamu merasa seolah kamu cuma mengikuti naskah? Seolah jalan hidupmu sudah ditentukan. Seolah semua ini bukan benar-benar milikmu. Coba bayangkan sesuatu. Bagaimana kalau dunia yang kamu lihat ini, dunia yang setiap hari kamu anggap kenyataan, sebenarnya hanyalah ruang mimpi dari sesuatu yang lebih besar. Bukan mimpi yang kamu buat, bukan mimpi yang dikendalikan otakmu, tapi mimpi dari entitas lain, realitas lain, atau versi lain dari dirimu yang sedang tertidur. Mungkin kamu adalah seseorang di tempat lain, sebuah dimensi, ruang, atau kehidupan yang berbeda. Dan semua yang kamu rasakan sekarang adalah simulasi kesadaranmu yang sedang mengembara, seperti imajinasi yang memparalelkan dua eksistensi sekaligus. Kamu yang di sini dan kamu yang asli yang sedang tidur entah di mana. Dan inilah bagian paling anehnya. Kadang-kadang celah kecil dalam mimpi itu muncul tanpa kamu sadari. Perasaan déjà vu misalnya, bukan hanya sekedar aku pernah mengalami ini, tapi lebih mirip aku sudah tahu urutan kehidupan ini sebelum itu terjadi. Atau momen-momen ketika kamu merasa hidupmu seperti tayangan ulang, padahal kamu tahu kamu belum pernah mengalaminya. Atau sensasi aneh bahwa sesuatu terasa tidak sinkron, seperti gerakan tubuhmu yang tidak sepenuhnya serasi dengan pikiranmu. Ada orang-orang yang pernah menceritakan bahwa mereka mendengar suara-suara yang bukan suara batin ya, tapi sesuatu yang terdengar lebih seperti gema. Gema dari kehidupan lain, yang terasa sangat jauh tapi juga terasa begitu dekat. Dan ketika ditanya apa maksud suara itu, mereka hanya bisa bilang, aku merasa seperti sedang dipanggil pulang. Pernah juga ada seseorang yang membagikan kisahnya bahwa ia merasa hidupnya seperti berpindah-pindah jalur tanpa alasan. Satu hari ia merasa punya motivasi tinggi, keesokan harinya ia merasa seperti orang yang berbeda. Beberapa bulan ia bekerja keras, beberapa bulan kemudian ia merasa seperti tidak mengenali dirinya. Seolah-olah ada tangan besar yang menggeser alurnya, mengutak-atik atmosfer hidupnya, lalu melemparkannya ke jalur baru. Jika semua itu terdengar abstrak, begini saja. Bagaimana kalau kepribadianmu sendiri adalah pintu? Bagaimana kalau dirimu bukanlah dirimu, tapi cangkang? Dan kalau cangkang itu pecah, kamu akan kembali pada bentuk asli yang tidak bisa kamu bayangkan. Sekarang mari kita masuk ke gagasan yang lebih aneh. Bayangkan bahwa semua orang yang kamu temui, semua wajah di keramaian,
semua orang yang lewat di jalan, orang-orang yang duduk di restoran, atau mereka yang kamu lihat di transportasi publik, mereka mungkin bukan individu sadar seperti kamu. Mungkin mereka hanyalah fragmen dari mimpi ini, tokoh latar, pola, atau proyeksi. Seolah-olah dunia ini membutuhkan figur agar terasa hidup, tetapi tidak pernah benar-benar memberikan kesadaran penuh kepada semuanya. Dan lucunya, kita sendiri pernah merasakan itu. Pernah melihat seseorang di kerumunan dan merasa wajahnya terlalu kabur, terlalu generik, terlalu mirip orang lain. Pernah melihat seseorang yang tiba-tiba terasa seperti statis, seolah-olah mereka membeku sejenak, atau mereka terlihat seperti mengulang gerakan yang sama 2 kali. Pernah juga terdengar cerita dari seorang gadis yang mengatakan bahwa di dalam mimpinya, ia hidup dengan detail dunia yang begitu jelas. Ia bekerja di tempat tertentu, ia punya teman-teman tertentu, ia bahkan punya pasangan yang ia sayangi. Semua itu terasa nyata, tapi yang aneh adalah ketika ia bangun, dunia itu hilang. Dan yang lebih aneh lagi, di kehidupan nyata ia merasa dunia ini kurang nyata dibanding mimpi itu. Hal seperti itu pernah terjadi pada banyak orang. Ada yang mengatakan bahwa dunia mereka di mimpi terasa lebih stabil, lebih utuh, lebih lengkap daripada dunia nyata yang kadang terasa seperti glitch. Jika begitu, harusnya kita bertanya, apa yang sebenarnya nyata? Yang kita rasakan saat tidur atau yang kita rasakan saat bangun? Dan inilah konsep yang jarang kita pikirkan. Bagaimana kalau selama ini yang kita anggap sebagai hidup nyata adalah bagian dari mimpi itu sendiri? Bagaimana kalau sebenarnya ada versi kamu yang sebenar-benarnya sedang tertidur di tempat lain dan dunia ini adalah fragmen kesadarannya yang sedang mengembara, mencoba memahami sesuatu. Sampai pada suatu titik tertentu, semua ilusi harus runtuh. Ada teori kuno yang mengatakan bahwa ketika realitas palsu mulai retak, hal pertama yang runtuh adalah keteraturan. Waktu menjadi lebih kacau, hari-hari terasa terlalu cepat atau terlalu lambat. Kejadian-kejadian kecil terasa membentur logika, dan orang-orang akan mulai merasa bahwa dunia tidak stabil lagi. Di beberapa kebudayaan ada istilah kematian kota, bukan dalam arti kota yang hancur ya, tapi realitasnya padam. Seperti layaknya mimpi yang tiba-tiba berhenti. Ketika kota mati, bukan gedung yang runtuh, bukan listrik yang padam, dan bukan pula manusia yang punah, tapi kesadarannya berhenti. Dunia berhenti berjalan, latar membeku, segala hal yang tadinya tampak hidup menjadi redup. Dan inilah misteri terbesar. Ketika realitas palsu ini mati, sesuatu yang lebih besar akan terbangun. Coba bayangkan, kamu sedang bermimpi panjang, mimpi yang sangat detail, sangat nyata, dan sangat masuk akal. Kamu berinteraksi dalam mimpi kamu itu. Kamu menangis, kamu tertawa, kamu mencintai, kamu kehilangan, kamu menjalani rutinitas, kamu punya masa lalu, bahkan kamu punya tujuan. Dalam mimpi itu, kamu mungkin membangun seluruh kehidupan. Lalu di dalam mimpi itu pula, dunia runtuh. Tidak pelan-pelan, tapi seperti tiba-tiba semua berhenti. Dan kemudian kamu terbangun. Pertanyaan besarnya adalah, jika nanti realitas ini runtuh, siapa yang akan bangun? Apa wujudmu yang sebenarnya? Bukan tubuh yang kamu tempati ini, bukan nama yang kamu tahu, bukan pekerjaan, bukan hubungan, bukan pencapaian, bukan rasa sakit yang kamu kenal selama ini. Kalau semua itu hanyalah lapisan mimpi, maka bentuk aslimu mungkin jauh lebih besar, jauh lebih luas, jauh lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Kamu mungkin bukan individu kecil yang berjuang menjalani hidup. Kamu mungkin sesuatu yang tidak mengenal batas fisik, kesadaran murni. Dan semua hal yang kamu jalani saat ini, kesedihanmu, kecemasanmu, perjuanganmu, mimpi-mimpimu, hanyalah cara diri sejatimu memahami sesuatu yang tidak bisa dipahami kecuali melalui pengalaman. Ada yang bilang dunia yang kita anggap nyata ini adalah sebuah latihan. Ada yang bilang itu simulasi, ada yang bilang itu perjalanan, ada juga yang bilang itu hukuman. Tapi yang paling masuk akal adalah semua ini adalah skenario, bukan untuk membuatmu menderita, tapi untuk membuatmu memahami diri sendiri.
Masalahnya adalah ketika kita terlalu larut dalam simulasi, kita lupa siapa diri kita. Kita terlalu percaya pada identitas palsu, sehingga kita merasa ilusi mulai runtuh. Rasanya menakutkan. Kita kehilangan pegangan. Kalau suatu hari nanti kamu merasa dunia ini mulai menjadi terlalu asing, bukan berarti kamu gila. Mungkin kamu mulai sadar. Mungkin imajinasi yang membangun realitas palsu ini mulai melemah. Mungkin kamu sedang ditarik keluar. Dan ketika kamu benar-benar keluar, dunia aslimu akan menyambutmu. Bukan dunia dengan gedung-gedung tinggi, bukan dunia dengan udara panas atau dingin, bukan dunia dengan manusia yang seperti yang kita tahu ini, tapi ruang luas, tempat asal kesadaranmu, tempat di mana kamu yang sejati berada. Dan saat itu terjadi, kamu tidak akan lagi mengingat dunia ini sebagai tempat tinggal, tapi sebagai mimpi. Mimpi panjang, mimpi yang kamu percayai terlalu dalam. Kamu akan bangun dan bertanya-tanya, bagaimana aku bisa percaya bahwa mimpi itu nyata? Itulah pertanyaan yang akan dijawab ketika realitas ini hilang. Dan saat kota yang menjadi simbol hidupmu mati, barulah kamu, diri sejatimu terbangun. Semua yang kamu anggap nyata hari ini hanyalah bayangan dari dirimu yang sedang tidur. Dan cepat atau lambat, setiap mimpi harus berakhir. Termasuk mimpi ini. Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.